Saya udah bilang, kalau bisa kita turun lagi, jangan di situ. Karena pas nyampe tempat situ pun saya udah ngerasa di sebelah sana, kanan ujung, saya udah ngeliat sosok. Ketika pas turun, baru kira-kira berapa puluh meter lah. Itu bocah gak kuat, Bang. Ini awal mulanya. Turun saya jatuh, Bang. Turun jatuh? Jatuh saya. Jadi saya, itu bukan licin sebenarnya, Bang. Jadi istilahnya, ya kayak ada yang dorong gitu ya? Bukan dorong, Bang. Jadi saya pas nginjek itu, kaki dia. Kaki si makhluk itu? Ada makhluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Gelap Malam Story dan masih bersama gua Dul. Dan pada kisah horor kali ini gua akan mendatangkan narasumber yang kebetulan udah nggak asing lagi buat teman-teman semua. Kisah pendakian ini diawali di tahun 2025 pada bulan Februari tanggal 15. Nah, kebetulan pendakian ini sebenarnya gue pengen ikut, tapi pas tanggal 14 hari pernikahan gua dan istri pun ngelarang, dan akhirnya temen gue ini pun berangkat bertiga ke Gunung Gede Pangrango. Langsung aja kita perkenalan dengan narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Udah nggak asing lagi nih ya? Aduh, kayaknya udah bosen ya. Kisah apa sih, Bang? Maksudnya kisah mistis apa nih yang Abang rasain waktu pendakian ke Gunung Gede Pangrango? Jadi waktu pas pendakian itu kita ketemu sama rombongan dari Tangerang lah. Nah, kebetulan mereka juga bertiga dan kita juga bertiga. Jadi pas turun dari puncak itu ada salah satu dari rombongan Tangerang itu mengalami kesurupan, ketempelan. Oke, nanti kita lanjut lagi, Bang. Oke, siap. Terima kasih nih buat teman-teman yang sudah support channel Gelap Malam Story. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi rencana pendakian ini emang udah beberapa bulan lah, Bang. Kita merencanakan jauh-jauh hari lah. Dan begitu juga saya kontak di base camp di Gunung Putri. Kita kan naik lewat jalur Gunung Putri. Ternyata emang bisa, walaupun lagi penutupan itu, Bang. Jadi nggak boleh ada pendakian. Akhirnya setelah direncanakan tanggal 15 Februari kita jalan tuh, Bang. Nah, kebetulan mulai dari base camp ya, kebetulan base camp rumah teman aneh gitu. Kita naik motor berdua tuh motor. Teman aneh berdua, aneh sendirian. Nah, selama perjalanan itu dengan cuaca hujan kalau nggak salah. Hujan. Nah, jadi kita berangkat tuh dengan cuaca hujan. Perginya pas di puncak juga hujan itu kan. Nah, kebetulan pas sampai di sana juga hujan-hujan, kita sampai di base camp tuh, Bang, di jalur Gunung Putri. Itu jam berapa tuh? Itu jam 3 Pagi? Enggak, sore. Oh, sore. Jam 3 sore kita sampai di sana.
posisi pas hujan juga itu. Kita udah mau deket base camp tuh udah hujan lagi. Nah, terus alhamdulillah sampai di base camp, kita istirahat. Ya bermalam lah, kita nginep dulu di situ biar istilahnya kenapa waktunya panjang karena biar fit bang. Jadi pas berangkat pagi itu biar fit lah. Nah kebetulan pas pagi kita habis subuh kita jalan bang, naik ke atas, kita diantar tuh bang. Karena emang sama Kang Rahmat. Oh iya, orang base camp lah ya. Orang base camp lah itu. Jadi karena emang lagi penutupan kan nggak boleh ada pendakian, kita lewat diantar sama Kang Rahmat sampai pos, melewati pos penjagaan. Habis itu kita ngecamp lah, duduk dulu di pos warung lah, ada warung tuh. Kita di situ ngobrol-ngobrol ada setengah jam, kita jalan. Naiklah itu kita menuju ke pos 1. Belum pos 1, masih pos terakhir lah, pos apa sih namanya yang ada pangkalan ojeknya itu. Oh iya iya. Ya pas di situ. Nah, pas sampai di pos itu kita mau naik, datang ke tuh rombongan ada dari Tangerang 3 orang. Kita ada kenalan di situ. Nah pas kita naik rombongan itu masih di pos itu bang, masih pos bayangan itu, di pos paling terakhir lah. Pos sampah itu ya? Ya pos sampah itu. Nah terus kita naik mulai ke pos 1, kita duluan. Nah, karena kita bertiga ini jalannya pelan, santai gitu kan, nggak ngubar ini. Kebetulan juga teman itu masih ada yang baru pertama kali naik bang. Masih pemula? Masih pemula. Kalau yang satunya mau udah berapa kali lah. Itu. Nah terus naik kita pelan-pelan. Ya kalau jalur Gunung Putri kan tahu sendiri bang. Iya. Nggak ada landai, nggak ada bonus. Jalur air itu ya? Iya, nggak ada bonus. Nah, pokoknya ketemunya akar mulu. Akar pohon mulu. Mantap tuh. Iya. Udah jalan, terus kita baru beberapa menit kita istirahat. Susul tuh bang, susul sama rombongan dari Tangerang itu. Udah ngobrol-ngobrol ya, main ya istilahnya sero-sero lagi ya, sepanjang kita ketemu lah. Terus akhirnya mereka duluan, kita masih duduk. Nah, akhirnya kita jalan lagi, kesusul lagi, ketemu lagi tuh di pos pertama, pos 1. Pos 1 ketemu, terus mereka masak buat kopi kan, kita ngikut nimbrung. Habis ngikut nimbrung, wah udah bercanda lah kemana-mana, ngobrol ngalur ngidul, foto-foto. Ya kebetulan emang dari awal itu Ane udah ngeliat ini rombongan dari Tangerang ini untuk bercandanya terlalu over. Itu terlalu over, terus ya istilahnya apa ya sesuatu yang tidak boleh diucapkan di sana diucapkan. Itu Anda udah merasa tuh pas di pendakian itu banyak nggak tuh yang ngedaki? Nggak ada, jarang bang. Ada pendaki rombongan tapi mereka tektok. Oh itu tektok. Emang karena posisi jalur itu masih tutup lah ya? Iya masih tutup. Nah udah kebetulan pas Ane punya perasaan seperti itu, udah Ane cuek aja tuh. Kalau bisa, Ane udah mesen sama anak-anak tuh, kita kalau bisa jangan bareng ya, karena Ane jaga takut ada sesuatu kan. Udah Ane kita duluan, mereka masih ngopi itu, kita jalan sampai ke pos 2, begitu juga ketemu lagi sampai di pos 3 apa kita ketemu lagi tuh bareng. Nah, habis dari pos 3 kita terus naik tuh bang, terus sampai di pos 4. Pos 4 itu kita ketemu lagi sama rombongan Tangerang. Karena hujan. Kita nunggu, akhirnya karena di situ ada di pos 4 itu ada dari grup lain lah, dari rombongan lain itu, tapi yang tektok terus neduh dulu di situ. Banyak tuh bang di situ yang neduh ya. Karena kita ngejar waktu, takutnya nanti di puncak itu kita malam kan, takut maghrib gitu. Kita terpaksa jalan bang, kita pakai jas hujan. Itu kebetulan jam berapa ya waktu itu, jam 4:30 lah di pos 4 itu. Udah kita paksa jalan, akhirnya sampailah di pos terakhir. Pas pos di Surken. Surken itu pos terakhir tuh.
Udah akhirnya istirahat sebentar doang itu, kita istirahat cuman berapa menit lah, kita paksa jalan bang. Itu jam berapa itu? Setengah jam 5-an lah, jam 5 lewat lah. Berarti udah sore banget ya? Udah sore banget gitu. Udah jalan, kita hujan-hujan tuh, kalian tahu sendiri dari pos terakhir itu di Surken kan ke Iya. ujung pintu masuk itu ke atas itu kan jauh bang. Berarti Surken Barat ya berarti ya? Iya, Yang mau ke arah mata air ya? Iya, itu kan jauh bang. Udah kita jalan terus, kebetulan bareng tuh bang sama rombongan dari Tangerang itu udah bareng tuh, bareng pas sampai di pintu masuk yang dekat mata air itu kan, kita ngecamp tuh bang di situ. Kebetulan mereka masang tendanya itu nggak jauh dari kita, dia di bagian atasnya, kita di bawahnya. Kebetulan kita masang 2 tenda, walaupun kita 3 orang, jadi 1 tenda tuh buat barang, yang 1 tenda buat kita tidur. Mereka di atas tuh. Udah itu ya dalam posisi hujan kita bangun tenda itu, terus ada peristiwa awal. Apa tuh? Kaki terkilir bang. Kaki siapa? Kaki saya. Aduh. Terkilir Kayak tuh, Bang. kejadian kemarin berarti ya? Iya. Yang terakhir Terkilir pendakian. tuh, saya bilang, aduh ya Allah. Kebetulan saya masang tuh cuma berdua tuh sama teman saya. Berdua, yang satu udah kedinginan tuh. Jadi benar-benar di pos yang tenda satunya tuh dia udah kedinginan. Akhirnya kita berdua sama teman saya itu masang, kaki saya terkilir. Udah kita pasang apa adanya bang. Jadi tenda yang buat barang bocor, terus tenda kita buat tidur miring begini. Waduh sengsara banget lah itu bang. Miring itu sampai pagi tuh? Ya sampai pagi bang. Dan benar-benar menikmati banget itu kasur alam. sampai teman saya yang baru naik itu, wah Allah, ya istilahnya ngerasain bener-bener alam ya, alam bener itu. Nah terus pas malam itu emang nggak ada kejadian lah bang malam itu. Ya mereka di tenda senang, ya istilahnya sendiri, kita di tenda bertiga ini sendiri. Masing-masing lah ya. Masing-masing lah gitu. Tapi itu hujan angin sepanjang malam bang. Soalnya pada bulan itu emang curah hujan lagi tinggi. Iya. Itu cuman kan karena rencana udah jauh hari kan nggak mungkin dibatalin. Iya. Bang. Iya. Namanya juga istilahnya PD-nya kelebihan gitu. Berarti cuma aneh doang yang batalin ya? Iya. Ente untung lu. Mohon maaf bang ya. Iya. Jadi pas pagi rencana kan pada mau naik ke atas. Saya udah bilang dari malam, kayaknya saya enggak. Satu, kaki terkilir. Itu kaki sebelah kiri. Itu pas summitnya tuh? Pas summitnya? Pagi? Ya, enggak, terkilir itu kan pas nyampe di bangun tenda. Terkilir itu. Jadi dari malam tuh aneh udah bilang, kayaknya besok kalian sama rombongan depan aja lah, sama rombongan dari Tangerang naik ke atas, saya jaga tenda. Udah, ternyata pas paginya jam 6 itu gelap bang, gelap, hujan, badai, angin bang, kencang banget. Wah ilaha illallah. Berarti nggak berhenti itu ya? Nggak berhenti bang dari malam. Saya bilang itu pendakian saya selama mendaki yang benar-benar ada badai, ada nggak bisa ngapa-ngapain, ya itu paling ekstrim itu ya? Paling ekstrim tuh. Nah pas begitu cuaca berhenti, hujan masih gerimis, ngambil air ke mata air tuh kan, oh air berlimpah lah bang, berlimpah, jernih banget dah pokoknya, dan dinginnya nauzubillah lah. Nah akhirnya kita putuskan tuh bang, saya ngobrol sama rombongan dari Tangerang tuh, kayaknya kita nggak usah naik gitu, karena cuaca begini nggak mungkin kita paksakan ke atas. Itu akhirnya mereka setuju. Udah kita jam 9 bungkus lah. Ternyata ya belum jam 9 kita bungkus tuh bang semua. Kita rapiin semua, turun tuh jam 9 pagi. terpaksa kita turun tuh jam 9 pagi. Udah habis turun itu masih gerimis juga bang, gerimis tuh kita hajar, cuman nggak terlalu besar lah pas turun itu. Nah pas sampai di pos Surken yang terakhir pos 5 itu, pos 5 itu kita foto-foto dulu bang. Nah nanti foto-fotonya ada tuh bang. Ya siap. Fotonya nanti abang bisa share juga. Nah di situ kita foto-foto, dari situ
saya sih sebenarnya pas foto itu sudah melihat kayaknya nih anak sudah mulai kosong. Yang dari Tangerang ini. Iya, salah satu itu udah mulai kosong. Saya udah ngeliat, cuman jangan sampai ini terjadilah. Saya selalu berharap gitu. Nah, pas selesai foto-foto, kita jalan turun bang, turun, sampailah di pos pos 4. Ya, sampai di pos 4 itu kita duduk dulu ngerokok. Hujan kebetulan berhenti, tapi kabut mah masih lah. Masih sama seperti waktu naik tuh, kabutnya minta ampun bang, Pekat banget waktu ya? pekat banget. Iya, itu ada juga fotonya, nanti saya kasih. Nah pas itu udah selesai ngerokok, turunlah dari pos 4. Pas turun pos 4 itu nyampe di pos bayangan 4. Nah jadi turun, kebetulan pas di pos bayangan itu saya udah ngelewatin bang, udah ngelewatin pos itu, udah turun, agak turun itu, terus teman-teman di belakang ngomong, bang di sini aja. Itu dari yang Tangerang itu yang ngomong gitu, apa dari pendaki lain? Iya, dari kami lah semuanya. Oh, iya. Dari rombongan saya sama dari rombongan Tangerang, di sini aja Wah. Saya udah bilang kalau bisa kita turun lagi, jangan di situ. Karena pas nyampe tempat situ pun saya udah ngerasa di sebelah sana kanan ujung saya udah ngelihat sosok. Saya udah ngeliat sosok hitam lah. Nah, saya udah bilang begitu, tapi karena teman-teman mau bilang udah di sini aja, ya akhirnya pas saya naik lagi tuh bang. Saya berdua sama teman saya saat kiri kalau nggak salah. Iya, naik lagi ke atas. Nah, tempat itu anak-anak nunggu udah ada lapang gitulah. Nah kebetulan teman saya ke bagian yang paling ujung. Saya udah bilang, emang tempat paling ujung itu agak begini bang, agak curam. Saya udah bilang jangan di situ. Udah, nah, rombongan dari Tangerang tuh ngomong nggak apa-apa. Saya diam tuh. Nah kebetulan baru duduk, tahu hujan lagi. Hujan lagi, pasanglah itu apa namanya? Presit. Pasanglah presi biar nggak kehujanan. Hujan makin deras, kita buat mie. Teman saya tuh pada masak lah. Kita masak mie dengan sisa mie itu tinggal 6. Di rombongan saya 3, di rombongan dia 3 mie itu. Terus ada sisa kopi. Cuman dapat kopi itu 2 gelas. Kalau mie kita bagi rata lah, sama nasi sisa dikit tuh. Lumayan lah buat ngangkat perut ya. Gitu. Nah ketika pas kita masak itu, saya udah apa ya istilahnya, insting saya itu udah berjalan bang. Saya ngeliat ini anak kok udah pucat. Udah agak beda nih. Udah beda, bukannya udah pucat, terus jarang ngobrol. Emang kalau dari awal itu emang anak itu jarang ngobrol bang. Dari awal naik itu udah jarang ngobrol. Itu maksudnya dia jarang ngobrol itu karena ibaratnya dia pendiam atau yang maksudnya dari abang lihat nih gitu? Jadi ada peristiwa yang membuat dia seperti itu sebenarnya bang. Iya. Istilahnya ada pengalaman yang membuat dia stres lah gitu. Nah itu saya udah ngeliat udah nggak enak ini bocah nih, udah saya perhatiin kok nggak, wah akhirnya terpaksa tuh bang, kita udah selesai makan terus ngopi udah selesai, kita hujan-hujan itu langsung kita bungkus semua, akhirnya kita jalan turun. Ketika pas turun baru kira-kira berapa puluh meter lah, itu bocah nggak kuat bang. Ini awal mulanya, bocah itu udah nggak kuat, asal mau jalan kayak jatuh, dia nggak kuat, mau jalan jatuh. Waduh, saya kayak udah ada tenaganya gitu. Iya, jadi kalau penglihatan saya yang hitam itu sudah nemplok bang. Ke si Iya, ke anak itu di belakang nih udah nemplok.
Saya kan istilahnya ya ya istilahnya indera saya tuh bekerja gitu. Jadi walaupun bagaimana karena situasinya udah begitu, bekerja saya Bang. Di dalam hati saya sampai ini jangan sampai kita maghrib nggak sampai bawah. Iya, iya. Karena waktu itu jam 3 apa setengah 3 sore. Udah hampir asar lah ya. Iya, saya udah punya perasaan ini jangan sampai kita di malam di sini, belum nyampe di bawah. Karena kalau kondisi seperti ini bisa gawat. Pokoknya ngindarin trek malam lah ya. Iya, karena yang insting saya bekerja itu sebenarnya bukan saya tidak mau apa tidak bisa gitu Bang ya menetralisir. Karena saya menilai mengukur kalau saya berusaha ngelawan, ini wilayah mereka. Ya. Dan yang saya istilahnya takut benturan itu untuk yang lain. Karena ya nggak mungkin mungkin saya selamat, tapi yang lain kan enggak. Saya mikir ke situ. Jadi saya ngikut dari belakang aja tuh Bang. Nah, kebetulan yang pertama megang itu temennya rombongan Tangerang. Itu istilahnya ada saudara lah, ikatan saudara. Itu sepupunya yang pertama yang megang Bang. Ayo. Megang nuntun apa ibaratnya megang? Nuntun. Oh, nuntun. Itu bocah udah mulai dituntun tuh Bang. Udah mulai tuntun. Saya kebetulan sama teman saya Bang Belo. Nah, kebetulan teman saya yang satunya lagi tuh Bang Satiri di belakang, paling belakang sama namanya rombongan Tangerang itu Bang Ajis. Yang sama teman saya si Bang Satiri itu di belakang. Lah saya sama Bang Belo tuh di belakang dia. Sama si teman dia sendiri si Ateng itu yang bopongin. Tetep Bang, jadi setiap jalan turun kubrak nggak kuat. Waktu udah lemas banget tuh dia. Udah lemes banget. Cuman yang saya bingungnya dia kalau udah duduk nih, pas mau berdiri kuat Bang. Kuat itu berdiri. Tapi pas jalan ambrol. Jalan berapa meter ambruk. Waduh, saya bilang udah akhirnya tetap tuh kita paksain turun. Nah kebetulan pas jalurnya agak kurang inilah. Kalau saya penglihatan saya banyaklah sosok-sosok di situ ya. Di situ. Itulah langsung ambrol Bang. Nah pas ambrol begitu teman saya si Bang Belo ada jalur lah itu saya ngeliat banyak Bang kayak pasukan hitam-hitam. Saya bilang waduh. Nah pas posisi itu ambruk dia. Itu posisi hitam tuh gede-gede apa? Kalau gede sih enggak Bang, normal. Kalau yang gede tuh yang di pos bayangan 4 itu yang saya itu lihat. paling Itu gede. Paling gede. Tinggi Bang cuma sosoknya. Cuman yang di bawah pas jalur itu saya ngelihat ya ada sekitar 7 lah. 7. Iya, 7 tiup sosok hitam itu. Jatuh dia, udah nggak kuat. Saya bilang sama Bang Belo gantian, kita yang bantu. Itu si Ateng mungkin udah capek juga kan. Mulailah ini kejadian pas Bang Belo yang teman saya yang bopong ini udah mulai parah Bang. Yang mana nih? Ini yang ketempelan ini iya. Udah mulai parah. Jadi Bang teman saya itu si Bang Belo udah bopong sini. Pokoknya setiap ada turunan Bang Belo tuh turun sampai ngegendong Bang. Allah. Buat turunnya itu ngegendong saking nggak kuatnya itu. Nah kebetulan kita sampai di pos 3. Di pos 3 ini kita istirahat Bang di pos 3. Itu sekitar jam 4 lebih lah. Itu yang Bang Daniel kita makan balik tidur ya Bang Daniel ya? Iya. Ya itu kan? Itu benar pos ya. 3, yang kalau ibaratnya nggak kuat kesurken udah nggak camp di situ aja ya. Ya itu yang paling aman tuh pos 3 tuh. Nah di situ akhirnya dia duduk di depan saya. Saya berdiri Bang. Itu masih megang keril nggak saya lepas. Saya nggak duduk tuh Bang di tempat itu. Yang lain semua pada duduk. Dia di depan saya. Itu, aduh saya merinding. Itu dia ngeliatin saya terus Bang. Siapanya? Itu orang itu. Itu yang bocah itu ya. Itu ngeliatin saya aja. Waduh, saya bilang saya udah, ya istilahnya saya udah siap-siap aja gitu kan. Istilahnya
mager lah saya, udah Takut magerin nyerang badan. gitu ya? Iya, magerin badan nih, saya udah magerin. Lihat saya terus itu, saya berdiri aja bang, jadi berdiri itu sambil ngerokok, keril juga nggak saya lepas. Nah tapi keril kalau nggak salah saya juga ikut lepas dah, taruhlah di meja tuh, keril saya lepas tuh. Saya sambil ngerokok aja, tapi gini dingin kan, saya sambil ngeliat dia udah kaki tuh udah begini, ya istilahnya sambil nyandar. Wah, saya bilang ini ngeliatin saya terus. Akhirnya istilahnya saya mager kan, takutnya nyerang gitu kan. Itu tatapannya tajam nggak tuh dia? Tajam bang, Tajam. ke saya mah Kayak tajam. orang kesel gitu. Iya, pokoknya saya ngeliatin aja gitu. Nah pas itu akhirnya di situ kita buat kesepakatan Sama sama teman-teman. ya, sama teman-teman. Jadi saya sama, karena saya firasat saya, insting saya itu bekerja bang. Jadi saya nggak mau nyampe di bawah itu kalau bisa sebelum maghrib. Iya, ngejar waktu lah ya. Saya ngejar waktu. Akhirnya saya sama teman-teman, sama Bang Satiri, teman saya, duluan nih bang, buat kesepakatan. Jadi teman saya Bang Satiri itu akhirnya bawa keril depan belakang bang. Ya, dia mikul keril, saya tetap saya punya keril saya sendiri. Akhirnya kita turun duluan bang. Saya berdua Satiri itu turun duluan. Nah selama perjalanan itu saya selalu bilang sama teman saya, kalau bisa kita sebelum maghrib udah sampai di bawah tuh. Di pos sampah lah ya. Iya, di pos terakhir itu yang ada ojeknya. Kalau bisa harus nyampe. Kebentur lagi bang, karena teman saya bawa 2 keril kan. Oh ya, berat Gak banget. bisa cepet gitu kan. Dan kondisi dia juga istilahnya udah lelah. Gitu Jalur kan. licin ya kan. Jalur licin, ya mana gerimis kecil kan. Nah setelah itu sepanjang jalan sampai saya alhamdulillah bang itu naik nggak pernah jatuh, turun saya jatuh bang, jatuh saya. Jadi saya itu bukan licin sebenarnya bang, jadi istilahnya ya Kayak ada yang dorong gitu ya. bukan dorong bang, jadi saya pas nginjek itu kaki dia, Kaki si makhluk itu. ada makhluk. Oh. Saya nginjek begitu langsung gubrak saya. Kerbuk. Nah kebetulan teman saya di depan, udah di depan kan. Saya di belakang, selama turun itu saya di belakang. Jatuh itu benar-benar jatuh itu bang. Saya selama naik gunung itu belum pernah gitu kan. Itu saya jatuh. Nah akhirnya pas nyampe 6:30 udah maghrib bang. Kita belum sampai di bawah tuh. Belum. Tapi sudah kelihatan tuh posnya. Udah kelihatan dari atas itu, tuh udah deket. 6:30-an lah. Lewat dulu kita. Akhirnya pas nyampe pos itu, alhamdulillah kita nyampe itu bang. Di pos itu ada beberapa ojek lah. Nungguin. Tadinya memang dari atas tuh kita turun duluan, pengen mesen ojek. Minta bantuan ke pos mereka yang tempat mereka ngecamp di deket campnya dia itu deket lah sama tempat saya, tempat Bang Rahmat, deket lah. Tadi rencana seperti itu, jadi biar turun itu dia ke pos base camp itu nggak jalan. Tapi pas abang sampai pos sampah itu, dia masih di atas berarti? Masih di atas. Di pos berapa? Kan dari pos 3 itu kita pisah bang. Nah jadi emang saya nggak tahu ya kan, nggak ngikutin. Cuman kalau cerita dari teman saya, dari anak-anak itu parah bang. Parah. Berarti pas dari pos 3 itu ke pas ente turun ke bawah udah nggak ada kabar lagi tuh? Udah nggak ada kabar. Jadi saya sama teman saya itu di pos terakhir itu, saya sama tukang ojek ada 4 orang di situ. Saya juga udah lelah dan saya tertidur itu bang. Teman saya doang yang lagi masih istilahnya masih standby lah gitu kan. Saya tertidur itu bang karena lelah banget. Nah begitu sampai mereka turun sekitar jam 9.
9 malam. 9 malam. Itu anak Tangerang tuh. Iya. Ya sama teman saya itu si Bang Belo itu. Hmm. Jadi kalau dengar dari obrolan mereka itu sampai digotong Bang pakai kayu. Wah, Itu waktu parah itu, itu berarti ya. Iya. Tapi nggak kuat juga, kayunya patah Bang. Kalau cerita dari mereka itu, pokoknya istilahnya teman saya itu sudah sampai kesel. Kalau bukan karena istilahnya apa ya, kasihan sama tubuh ditinggal Bang. Iya, ya. Iya karena ibaratnya jiwa, iya, Iya. jiwa pendaki aja ya kan. Karena dia baru pertama kali daki Bang, teman saya itu. Itu cuman karena postur tubuh teman saya itu tinggi, masih muda ya kan. Itu kalau bukan karena teman kata dia tinggal itu. Gila, nguras tenaga banget itu. Tenaga banget Bang. Itu di pos 3 itu warung nggak buka? Tutup semua. Tutup semua ya, karena Nggak jalan dibuka, penutup ya. lagi penutupan Paham. gitu kan. Pas mereka jam 9 kurang itu saya udah ngeliat kan, oh center, dikasih kode dari atas tuh kan, kelihatan. Akhirnya saya juga pakai center saya kan pakai center yang berwarna Bang, Iya. yang bisa berapa warna itu kan, saya kasih kode gitu kan. Udah, terus kebetulan pas sudah nyampe di bawah, langsung ke tukang ojek minta ya istilahnya minta diantar sampai ke base camp. Nah pas sampai itu ya terjadi nego, akhirnya sepakatlah harga deal, bawalah langsung duluan Ke base camp. ke base camp. Nah kebetulan teman saya sama si saudaranya yang ketempelan ini, si Bang Ajis, itu sudah lelah kata dia, lelahnya naudzubillah kata dia, udah nyerah. Nah dia pas kita turun itu mau ke base camp, dia ditemenin sama teman saya itu, Bang Satiri, dia yang nemenin. Dia udah nggak kuat tuh Bang. Nah nanti cerita lebih detailnya lagi nanti sama teman saya. Nah kebetulan kita udah jalan sampai di base camp, pas lah jam 9 lah sampai di base camp. Itu Kang Rahmat jam 9 rombongan saya nggak nyampe, Udah naik ke atas. udah mau menyusul Bang. Oh iya, iya. Udah siap itu Bang Rahmat. Kang Rahmat udah siap mau nyusul kita. Alhamdulillah ketemu. Akhirnya kita pakai telepon tuh Bang. Selama mau ke base camp tuh saya telepon. Oh iya, Iya. iya. Sinyal udah ada di situ Udah ya. ada, pas sinyal itu udah ada. Saya udah telepon, dia bilang, Kang, ini kita karena ada rombongan dari ono ke tempelan begini-begini, kita jelasin kan. Tadinya dia mau langsung naik ke pos itu, jemput kita. Karena kan perjanjiannya kita kan sebelum maghrib tuh turun tuh udah sampai base camp. Ini kan lewat kan. Iya. Khawatir lah ya. Khawatir gitu. Ya, istilahnya bentuk tanggung jawab base camp lah ya. Iya, betul Bang. Itu. Apalagi itu pendakian posisinya dalam keadaan tutup kan. Udah begitu sampai teman saya nyampe ke base camp itu saya duluan. Iya, saya duluan kalau nggak salah. Iya, saya duluan. Kedua teman saya ini masih nganterin itu rombongan dari Tangerang itu ke base camp mereka. Nah, begitu udah selesai, udah di base camp mereka itu, akhirnya teman saya sama 2 orang dari rombongan Tangerang itu ikut ke base camp Tangerang. Itu juga rencana emang pas tanggal 14 itu kan udah saya rencanain tuh ibaratnya pendakian yang kemarin ya kan. Nah saya juga nggak berpikir begini Bang, kalau tanggal 14 Februari itu hari pernikahan saya ya kan, saya nggak kepikiran situ tuh ya kan. Pokoknya tanggal 14, tanggal 15 gue berangkat lah ya gitu. Nah kebetulan istri ngingetin, ya jangan mau naik gunung ya. Iya, emang nggak inget apaan ya? Oh iya, itu makanya nggak dikasih sama istri ya kan. Ibaratnya ya setahun sekali lah momen kayak gitu kan, masa itu hanya kita tinggalin gitu. Ya, kayak gitu aja. Kalau ada ente juga mungkin lebih seru lagi Bang. Iya, lebih seru lagi. Anda juga ibaratnya dari pas belum berangkat juga udah punya pikiran yang aneh-aneh lah kan. Iya. Ya alhamdulillahnya nggak berangkat gitu. Ya mungkin lain waktu lah kita ibaratnya akan ngedaki lagi. Ya mudah-mudahan juga jangan sampai ngalamin hal-hal mistis ya kan. Pokoknya dari berangkat sampai pulang ya aman-aman sehat sentosa lah ya kan. Amin. Mungkin itu aja Bang Nanda ya. Jadi begitu Bang. Jadi saya juga pesen untuk anak-anak yang baru mendaki atau yang sudah, selalu waspada, jaga etika ya. Ya, etika berbicara, terus jangan bawa masalah di dunia ke tempat seperti itu. Los aja gitu.
Jangan dibawa beban lah ya. Nah, seperti itu. Ya, terima kasih ya Kang Daniel ya. Siap. Mungkin itu aja ya teman-teman cerita dari Kang Daniel. Nanti akan disambung lagi oleh temennya. Terima kasih. Di sini banyak pelajaran nih yang kita ambil bagusnya, buang buruknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus Bang.